Dan juga Bung Harpa. Ngerecokin sih. Dan juga ada Bung Yasi, trio Batak ya. Bolo adong nasa menang kurang pambahe nanti. Udah biar mereka nyanyi dulu. Kita memanggil juga ada dari Amerika di sana. Halo Koci. Justin Simanjuntak. Justin Simanjuntak sudah bergabung. Sehat Ketawanya. Coach? Nggak jelas. Halo. Halo. Nah ini udah pastilah, udah tahu liga kembali dimulai dan juga kita lihat banyak hasil-hasil yang seru, termasuk juga ada timnya Coach Justin yang juga menangnya cukup meyakinkan lawan Valencia. Tapi kita sekarang membahas dulu ada sesuai judulnya, yaitu tentang Ole berani masih dibela apa enggak. Kita ngomongin Ole di pertandingan kemarin lawan Leicester. Ini kalau lihat kemarin pertandingan lawan Leicester dengan banyaknya blunder-blunder dari pemain belakangnya, apakah ini salah Ole? Dari Bung Wes dulu lah, sebelum kita ke coach nanti panjang lebar ya. Ya, kalau gue dari awal salah Ole dari cara dia menurunkan formasi pemain, itu pemain baru sekali latihan. Lihat 4 golnya selalu melibatkan Harry Maguire. 4 golnya. Yang dia mau jaga Vardy nggak jadi, dia balik lagi. Semua 4 golnya. Tapi yang gue sorot adalah dampak dari keputusan Ole terhadap kaptennya. Karena hasil setelah pertandingan kita lihat pemain sekelas Cristiano Ronaldo menunjukkan ekspresi yang kecewa dengan permainan timnya oleh pelatihnya. Paul Pogba nggak tahan, nggak berkomentar. Lah yang harus meredam itu kan Harry Maguire. Lah lu cek dari seluruh media di Inggris berapa rapor Harry Maguire dari 1 skala 1 sampai 10. Itu Squawka sampai ngasih dia 2 loh. Oh, emang layak. Manchester Evening News ngasih 3 loh. Jadi skala 1 sampai 10. Dan Harry Maguire memberikan Rp100.000. Gue back terbaik sedunia katanya. Thank you Harry Maguire. Dia akhirnya memberikan Rp100.000 walaupun angkanya dikasih 2 sama 3 ya. Kembali nanti pembahasannya bahwa Ole membuat status Harry Maguire berbahaya sebagai kapten tim MU. Tapi ini apakah memang Maguire kalau memang dirasa pelatih fit, ini kan berarti ya antara gambling atau enggak juga menurut Bung Harpa? Karena kan kalau memang dia fit, ya nggak masalah juga sebenarnya kan untuk dimainin. Ini sehari sebelumnya kan dia diwawancara si Ole, ditanya kondisinya Harry Maguire gimana. Dia jawabnya gini, dia udah latihan hari Jumat. Ya. Berarti itu gue simpulkan dia belum fit 100%. Prediksi gue hanya 70-80%. 70-80% pemain masih bisa main. Ya. Oke, dia mainin lah. Blunder pertama, blunder kedua, blunder ketiga, blunder keempat. He did nothing. Oke. Oke, Geraknya dia- lambat udah kayak orang sakit. Oke, lu ketika kebobolan pertama kedua, oke, cukup, enough is enough, ganti. Dia nggak ngelakuin apa-apa, Ji. Nah sekarang gue tanya ke lu, gue bikin sedikit simulasi sebagai fans MU, lu puas nggak dengan permainan MU belakangan ini? Enggak. Ah udah. Enggak dong. Ya kalau, tapi sebelum ke CEO, minum dulu ya, seteguk kali biar enak kali. Kita tanya Coach Yasin dulu lah. Coach, ini kalau melihat dari penampilan MU belakangan ini ya, berarti memang secara squad, emang menurut lo emang benar-benar Ole emang udah nggak bisa ngelatih pemain-pemain bintang menurut lo? Nggak, jadi apa yang gue katakan berapa bulan setengah tahun yang lalu dan itu benar bahwa Ole ini nggak sanggup. Ole ini pelatih miskin taktik, nggak bisa mengelola tim sebesar Ferrari. Tapi gue merasa tidak fair untuk menilai Harry Maguire hanya dari 1 match ini. Ini match cuma 3 poin, they lost 3 poin. Tapi gue setuju sama yang Harpa tadi bilang, performa ini kan buruk. Ya. Oke. Kemarin Maguire yang bikin kesalahan. Match sebelumnya ada yang bikin, Fred kalau nggak salah bikin kesalahan. Match sebelumnya, jadi setiap match ada yang bikin kesalahan. That's not the point. Justru kritikan dari Paul Pogba itu harusnya semua sadar bahwa ya kita nggak main bagus. Ya. Dengan siapapun yang diturunkan nggak main bagus. Dan nggak heran juga, gue bingung kenapa kalian heran MU kalah dan berada dan pelan-pelan menurun atau up and down performanya. Karena pada saat mereka menang di menit terakhir, dapat poin lawan West Ham karena West Ham nggak cetak gol, Villarreal di injury time bahkan, fansnya diem karena menang. Padahal di situ gue udah kritik, permainannya itu buruk banget, iya kan? Dan karena pemainnya buruk, nggak beruntung ya, ini yang terjadi berapa kali tidak menang dan kalah, dan ini akan tetap berjalan seperti ini selama dipegang Ole. Karena yang kita lihat adalah sepak bola modern itu, Ji, lu punya 11 pemain, 11 ini punya kontribusi dari transisi, menyerang, bertahan, semuanya. Tapi di MU
beban beban job desk-nya itu beda. Bruno Fernandes job desk-nya jauh lebih berat daripada pemain-pemain lainnya, sehingga mereka kalau pegang bola gampang sih, kasih ke Bruno, sekarang kasih ke Ronaldo atau Pogba. Maguire, gue bilang tidak fair bahwa kita menjudge karena dia bikin blunder 1, 2, 3, 4. Kalau lu menilai pemain itu kan dari let's say setahun lah atau setengah musim lah. Kontribusi dia kan jauh lebih besar daripada cuman kemarin. Kecuali dia tiap match bikin blunder. Justru gue bilang, Varane untuk gue masih nggak meyakinkan sama sekali. Walaupun kemarin nggak main ya. Gue tidak lihat dia satu match main bagus. Maguire masih sering main bagus. Jadi untuk gue tidak fair untuk semua disalahkan kepada Maguire. Ronaldo, Greenwood cetak gol keren. Gue sempat nonton sebentar. 1-2 kali peluang si Greenwood dapat yang harusnya dia bisa passing ke Ronaldo, dia shoot. Dan ini gue bilang salah satu yang jadi masalah dengan MU, Greenwood itu terlalu egois. Sekali-sekali dia cetak gol, tapi seringkali dia tidak bisa cetak gol karena berkali-kali gue bilang Ole ini tidak bisa mengontrol pemainnya. Bentar coach, tapi Ole itu cuma bilang, bentar coach, ya. tapi kan kalau kita lihat di babak pertama sebenarnya MU juga ada beberapa peluang matang dari Ronaldo yang kita tahu ada umpan dari Bruno. Berarti kan kalau kita ngomongin pelatih yang ngandelin skill, kalau dia sebenarnya punya peluang itu tapi nggak bisa dimaksimalin ya berarti salah pemainnya juga dong, bukan cuma pelatihnya dong. Gini, betul. Cuman lu tidak bisa berharap bahwa semua pemain termasuk Ronaldo, Pogba, mereka selama semusim performnya bagus. Ya. Lu tidak bisa salahkan Ronaldo bahwa dia setiap match harus cetak gol. Setuju, Ya kan? itu setuju. Nah, ini yang Kan ada ini 11 yang pemain, jadi kan, masalah. makanya. Ini yang jadi masalah kalau lu terlalu mengandalkan kualitas pemain yang dilakukan oleh Ole, dan ini udah setahun 2 tahun gue bilang, ya kan? Ya. Kalau lu punya sistem, asumsi Ronaldo sekarang nggak main, pemain lain bisa cetak gol. Gue kalau jadi pelatih, Greenwood itu nggak akan main. Bukan karena dia jelek. Karena egois. He's one of the best player. Gue udah bilang. Tapi dia harus merubah egoismenya. Berkali-kali, Ji, bukan sekali. Ya, terutama yang 2 Ini pertandingan pemain lalu. egois banget. Greenwood nggak Ya. main, Sancho nggak main, siapa yang main? Ya, tapi, Dia itu pasti ya. nggak ngomong You jadi change Sancho. the system. It's not about Sancho atau siapa. It's about the system yang harus bermain. Oke. Sistem yang berjalan itu bisa diisi dengan banyak pemain. Kalau kita lihat benchnya MU itu cukup mewah loh. Ya. Harus diakuin musim ini. Oke, bentar. Sebelum coach lanjut lagi, CEO pasti punya pandangan beda nih, CEO nih. Sebagai dulu fans yang pernah puasa 30 tahun lebih, pasti punya pendapat yang beda gitu. Gue cuma mau nanya, Maguire bekas back mana? Leicester, Argen, Belinya mahal nggak? mahal banget, termahal. Itu penonton 80. dulu mengelulukan dia nggak? Iya. Nah sekarang dia main di United. Backnya Leicester siapa? Sekarang Soyuncu. Satu Dulu lagi, masih backnya Leicester. Johnny Evans. Evans mantan pemain mana? MU, Nah, tukeran. bukan tukeran, artinya gue biasanya kan Shopee. Kemarin gue Tokopedia. Oh, karena di Shopee kenapa? Ada perasaan yang memang, aduh, gue bener nggak sih nih? Iya. Gitu loh. Kok gue sekarang ngambil yang hijau? Iya. Gitu loh, ya kan? Nah, ini kalau lo lihat sekarang kan mungkin secara Justin bilang benar, nggak selamanya dia main jelek begitu, tapi ada saatnya kita nggak pernah tahu sebelum game ada apa di situ yang membuat dia bisa seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman semua di sini, mainnya kayak begitu gitu loh. Nah, ini nggak bisa dipungkiri. Contoh, lu bulan depan mau pindah. Ya, Bapak jangan bawa saya lagi, Tentu Pak. saat walaupun lu pindah nanti tahun depan, lu punya cerita di tempat lu yang lama. Saat lu ketemu lagi sama orang-orang lama di situ, Emosional. tetap ada emosional yang lu nggak Emosional. pernah tahu cerita itu. Bener. Jadi menurut gua itu ada salah satu faktor di situ. Kedua dari ilmu komunikasi. Apa itu? Ketika Solskjaer dalam press con-nya udah nyalain pemain, dari sini udah jelas. Udah nggak itu nanti gua harmonis zaman gua dulu tambahin ya. lagi tuh. Udah jelas Soal itu akan jadi masalah sampai ke depan. Oke, dan juga Pogba sudah sampai mengkritik soal tactics ya. Berarti ini Iya. udah ada sesuatu yang memang Ya, udah kejenuhan ya, dan kalau boiling point kalau ya. pemain sampai udah speak up, itu berarti udah ada sesuatu. Dia nggak bisa menguasai ruang ganti. Ya, Udah di itu. puncaknya. Setelah 3 musim ya. Terus kedua Ronaldo itu kan honeymoon-nya udah lewat ya. Ya. Ketika dia datang, semua orang berharap sangat besar sama dia. 2 pertandingan awal dia oke. Semua orang semakin yakin dengan dia. Tapi sekarang ya gua nggak menyalahkan dia sepenuhnya. Tapi sekarang dia bisa jadi monster yang akan menyerang si Ole. Oke, iya benar. Ya, karena dia kan punya pengaruh di ruang ganti. Orang dengerin dia. Ini nggak punya, Ole nggak punya dalam 2 tahun 3 tahun iya, dan terakhir ya. sekarang tiba-tiba orang loh, ini Ronaldo bisa. Nah, Dan tadi ini kan, kan ya, ya silakan. ada bisikan tadi di sini kan, kalau si Harry Maguire udah 2 tahun kan.
Udah. Main di United 3. Udah. Oh, udah Tahun ketiga, tiga, tahun tiga, ketiga, tiga. tahun Tiga musim kan. Tahun depan dia tahun lalu dia main pakai penonton nggak? Enggak. Enggak kan? Lu udah pernah ke King Stadium itu nggak? King Power. Belum. Gua udah pernah. Terornya juga lumayan, Bos. Termasuk teror mantan pemainnya. Gua nonton waktu lawan Manchester City. City sampai nggak bisa apa-apa, harus adu penalti. Terornya luar biasa di sana. Lumayan lah buat nakut-nakutin mantan pemain. Sama kayak Sterling lawan Liverpool. Iya. Tetap aja grogi dia di Karena depan. mantan pemain juga kan. Iya. Tapi kan kalau ngomongin Receh sih analisa gua. Tapi secara psikologis benar. Tapi Sterling itu masih masuk. pengkhianat itu. Tapi kan memang sebenarnya dari sisi kekuatan Leicester memang bukan lawan yang patut diremehkan kan. Enggak, Kita tahu tapi- beberapa tahun terakhir bisa ngelawan tim-tim besar Tapi juga. Leicester lagi sakit, Lagi Ji. sakit. Coba Makanya. Justin pendapatnya dah. Gimana, coach? Kita lihat Leicester kan sebenarnya juga bukan tim yang bisa Betul. dianggap remeh sebenarnya kan. Betul. Leicester ini kan ya, dan ini pun juga berkali-kali gue bilang sangat bisa mempersulit tim besar. Tapi pada saat at the end of the day, di akhir musim ujung-ujungnya jeblok juga. Karena mereka sering kali kehilangan poin, terutama lawan tim yang lebih bertahan. Oke. Kalau tim 6 besar kan nyaris nggak pernah bertahan ketemu Leicester. Di situ dimanfaatkan. Dibilang jelek enggak, dibilang bagus enggak juga. Nggak akan besar juga. Tapi ini tim yang bisa mencuri poin dari tim-tim besar. Ya. Cuman yang gue tidak melihat Leicester atau siapa, dan gue nggak begitu setuju sama Valen kalau dibilang fansnya Leicester Stadium. sangat. Karena semua stadion di sana kalau ketemu MU fansnya sangat. MU away. Karena MU is one of the biggest club Ya, gitu ya, loh. ya. Jadi untuk gue nggak begitu pengaruh. Hanya kembali lagi apa yang dikatakan Pogba, sistemnya itu nggak ada karena terlalu ngandelin pemain. Jadi nggak fair. Hari ini, next time lu lihat kalau MU nggak menang lagi, kalah lagi, ada aja pemain yang nggak bermain buruk. Terus kita salahkan, gitu aja sampai kapan? Salahin tiap kali kehilangan poin atau kalah, salahin pemain-pemain terus. No, it's about the system, dan itu udah ribuan kali gue bilang. Makanya sayangnya Twitter gue lagi error. Ada masalah besar. Semoga dalam 1-2 hari ini on lagi karena gue udah komunikasi dengan Excel. Kalau nggak udah habis itu MU. Sampai gue harus live di Lincoln Memorial di Washington. Gue harus live hanya ketawa doang. Karena gue bilang match kayak begini itu sudah bisa di-expect. Ini akan berlanjut terus selama ada Ole. Dan gue masih ingat, dan ini ada sedikit dendam ya terhadap fans MU yang bilang gue benci hatersnya MU apa karena yang mendukung Ole. Biar mampus lo semua. Lihat siapa yang benar. Oke, bentar. Tapi kan kalau kita ngomongin sekarang, Lo masih itu. Ya, Lo pakai baju Mills ya? apa? Pak- Iya. Oh iya, bagus. apa? Oh, lo mau jadi BA Oh, juga? kira dia nggak jadi bawa baju Mills Oh, ya? bawa lah pasti. Kalau tampil di TV kan harus pakai Oh, dia. bawa. Harus. Oh, jadi ternyata diperpanjang. Oke. Oke, tapi kalau kita ngomongin Ole sekarang, misalkan nih, kita juga tahu update yang terbaru dari berita-berita di Manchester gitu. So far masih di backup sama manajemen, nggak ada tanda-tanda. Mirip Arteta lah, kemarin hasil-hasil udah ancur-ancuran, tapi kelihatannya manajemen masih membackup. Apakah ini faktor memang kedua tim ini memang punya tradisi pengen balik ke Itu yang orang kita yang nggak lama tahu, lagi Ji. gitu? Kita nggak Proses. tahu. Kita nggak tahu manajemen itu punya urat sabarnya sampai mana. Tapi lihat jadwal sampai 30 November. Ya. Setelah ini ada Liga Champion lawan Atalanta. Ada Liverpool. Liverpool Ada sih yang paling berat. Atalanta, ada City, Banyak Chelsea. Kemudian terakhir Arsenal. tanggal 30 November atau 1 Desember tanggal jam 3. Itu hari-hari penghakiman bagi Ole. Kalau gue baca terakhir ya, gue baca bahwa banyak pengamat juga di Inggris yang mengatakan tidak ada pemain yang sesuai dengan tadi skenario yang ikut bertahan untuk menyelamatkan tim ini dalam permainan. Semuanya main dengan maunya sendiri, nggak sistem. Skillful. Nah itu yang muncul sekarang pemberitaan itu di Inggris. Sama satu lagi gue tambahin ya, waktu di bursa transfer ini kan, sampai sekarang gue masih mempertanyakan nih, ini kenapa duit mungkin 80 juta, 90 juta Sancho ya? dibeli Sancho. Oke, kenapa dia nggak beli gelandang bertahan kan? Nah sekarang lihat ketika nggak ada Fred, sejelek apapun Fred, lu bilang ya, tapi ketika nggak ada dia, lihat kemarin begitu gampang pemain Leicester untuk Sampai masuk ke belakang ya? sampai ke belakang. Berapa kali itu gampang banget. Nah, Padahal dia punya dua pemain yang bisa posisi itu, cuman nggak bisa Iya. dikembangkan. Temen nih ada si Tomnya dicadangin di babak kedua udah main ya. Dia punya Pogba bola hilang nggak mau lari. Pogba kan Cuma sebenarnya ngeliat doang ke belakang. nggak akan mau Pogba. Nah, situ. ibaratnya gini Ji, lu kalau mau bangun kapal atau apa ya, ada tukang las nih, lu cuma punya satu. Memang dia nggak jago,
Cuman lu nggak punya backup. Ketika dia nggak bisa, nggak ada yang bisa ngelas. Nah itulah akibatnya semalam begitu gampang bola kalau lu lihat ke sepertiga akhir pertahanan MU. Jadinya kapalnya oleng ya. Tapi kalau sekarang menggantikan Ole nih ibaratnya nanggung nggak sih menggantikan Ole sekarang sama nanti akhir musim? Karena kita Kalau tahu gue bilang tadi yang dibilang Bang Wes, Sekarang susah. mungkin nggak sekarang tapi mungkin boxing dia akhir musim sampai Januari lah awal. Kan hitung-hitungannya selalu berapa lama lo kasih waktu ke Ferguson waktu awal. ya itu 4 tahun baru dia Nah, bisa ini ada tahun juara. berapa? Ini tahun ke tiga, Iya, tahun iya. ke menurut gua, empatnya 4,5 lah, 3,5 ya. ya 3,5. menurut gua sampai tahun keempat supaya alasan itu udah nggak bisa dipakai lagi. Karena kan Ole ini tipenya Enggak, Ole ini kan tipenya tipe Gua- yang suwon pasti dia datang dia ke rumah Ferguson Ya, kan. bener. Bos tolonglah lu backup gua. Gimana Coach? Lu nggak bisa menilai pelatih zaman sekarang, bukan zaman Ferguson dulu, di mana sepak bola belum menjadi industri seperti sekarang. Ya. Pelatih itu tidak dinilai hanya dengan waktu, oh ini atau dibandingkan. Justru gue bilang jangan, gue selalu bilang di Just Talk gue, jangan hanya melihat skor, lihat permainan. Dari sisi permainan, harusnya tahun lalu udah dipecat. Itu udah berkali-kali gue katakan. Gue sih lebih senang, pertahankan aja. Kan semua orang bilang seperti yang Valen tadi bilang, oh ya harus 4 tahun, 5 tahun butuh waktu. No, it's not about waktu. Kalau lu bermain bagus, lu kalah, tapi lu cetak 1000 peluang, lu shooting 1000 kali kena tiang, itu baru lagi Tapi gini, dipertahankan. Coach, kalau Tapi dengan permainan sekarang, mainnya jelek banget, ngandelin skill individu. Walaupun menang, itu nggak layak dipertahankan. Tapi gini, orang hanya Coach, melihat kalau- ranking 2, ranking 3. Kalau Ya. soal sistem kan, tapi lu juga ibaratnya even kayak Zidane atau misalkan Deschamps di timnas pun ketika mereka bisa meraih sukses, lo tetap mengkritik sistem permainannya jelek, mereka ugly Iya, win. betul. Ya kan? Berarti Betul. artinya kalau ngomongin sistem, nggak semua pelatih bisa punya sistem yang seperti yang lo harapkan sebenarnya kan? Kita bicara tim besar. Nah, Ya. apa yang dilakukan Zidane, kebetulan dia punya tim yang bisa meraih prestasi. Ya kan? Ya. Pada saat satu pergi aja, Ronaldo jeblok ini tim langsung. Tapi masih Ini bisa yang juara kita sekali, bahas, masih kan? bisa juara sekali sebenarnya kan kemarin waktu Ronaldo Ya. cabut. Ya, Artinya- oke. Sekali. Cuman Ya. ini kan juga karena Barca lagi ancur-ancuran. Ah, ya sekarang gini, gue balikin. bentar. Oke. MU tahun lalu jadi rank 2. Ya, Chelsea ganti pelatih, Ah. Liverpool lagi ancur-ancuran karena Cedera. banyak yang cedera, Nanti gua tambahin depannya lagi Karena jeblok. nggak ada penonton, Jadi nggak bisa lagi main, banyak masalah sehingga si MU United. bisa rank 2. Oke. Tapi fans cuma ngelihat, oh Ole bawa rank 3, sekarang rank 2. Tahun ini ditambah si Sancho, Ronaldo, Varane, pasti juara. Betapa tololnya fans MU sekarang gue tanya. Berarti kalau Ole diganti sama Mayoritas berarti kalau Ole diganti sama Zidane sama aja dong. ya sama pasti buat Kalau dia. Zidane sama aja. Nggak ada sistem Kalau ya. sama Zidane Ya nggak dia akan mah ngaruh. pasti Erik Ten Hag kayak gitu-gitu lah Setien yang model pelatih-pelatih. No, that is not lu true. jangan fitnah Sekarang, sekarang gue bilang pelatih yang benar-benar secara strategi yang Ronald cocok Koeman. dengan klub besar itu dari Conte. Jerman. Iya, ya, tapi kan Ronald sekarang Nah. tapi sekarang gini, Barcelona kemarin main bagus nih. Kita sedikit out of topic. Lo masih Koeman out atau sekarang lo tetap ngasih kesempatan buat dia dengan sekarang pemain-pemain Kalau udah pada lu balik? baca tweet gue sebelum international break, gue sudah bilang Koeman out. Ya. Karena Coutinho sudah balik, Ansu Fati balik, dia tidak benar-benar memanfaatkan. Nah kemarin gue nonton juga, gak spektakuler juga mainnya. Ya. Jadi Barca yang sekarang bukan belum, tapi kembali lagi belum ada Dembele, Aguero cuma Nah, main iya. 5 menit. Dari permainan ada beberapa momen bermain bagus, beberapa momen tidak. Nah kalau Koeman kasusnya kan terlalu banyak yang cedera, ya kan? Ya. Kasih dia waktu, cuman gue nggak puas dengan permainan sama sekali. At this moment. Gue puas sama permainan Liverpool ya. Bodoh amat, di 5-0. Itu nggak dibahas ya? Kita kenapa? Gue setuju. Kenapa bahasnya United Gue setuju. mulu tim Liverpool kenapa nggak dibahas? Benar. Udah Terakhir, banyak nih yang jadi. ini tapi kalau ngomongin terakhir dari sisi MU, Nah, kan ini egois hostnya. kalau ngomongin dari sisi ada nggak sih kekhawatiran ini akhirnya makanya Ole begitu di backup lama karena mereka sudah mencoba pelatih yang memang mereka coba dipikir bisa dapat instan sukses, taunya ya secara backroomnya berantakan, secara cost-nya beli banyak bongkar pasang beli pemain lebih mahal lagi, kemudian juga sistemnya belum tentu Gini, cocok juga ujung-ujungnya. Gue takutnya kan MU berapa tahun ini masih bisa peringkat 3, peringkat 2. Kita jangan lupa di Inggris Utara udah ada yang langsung berbenah sekarang. Nah, Newcastle. Steve Sekarang Bruce. kalau kita setuju, tim-tim terkuat di Inggris City,
Liverpool, Ya. Chelsea, satu tempat. Kalau Newcastle masuk, MU jangan-jangan keluar. Kalau dia nggak berbenah dari sekarang. Enggak. Itu masih Newcastle- butuh Iya, waktu oke, lah. Newcastle masih waktu. butuh 4-5 tahun membangun 3-4 manajemen tahun, betul. dulu. Tapi kan lu harus berpikir ke situ juga. Oke, Iya, gitu loh, tapi membangun tim. tadi pertanyaan Panji, kalau gua kenapa Ole masih dipertahankan? Kalau insting ketakutan gua itu. mengatakan adalah mereka ingin mempertahankan DNA yang ada dibentuk oleh Sir Alex. Iya. Ketika Ole masuk kan berharapannya itu. Nah, ketika dia dalam wawancaranya dia mengatakan apa? Saya ingin mengembalikan DNA MU seperti yang dulu dimiliki dibangun oleh Sir Alex. Karena kekecewaan dari Moyes, Sorry, gue dari potong. Mourinho. Gue potong. DNA apa sih? Lah, itu- DNA apa? ini- Emang MU punya filosofi? Ini kan omongannya si Ole bahwa inilah DNA bermain MU yang ingin dikembalikan. DNA seperti apa ya di lapangan kita lihat. Ya, Permainannya Kalau berbeda. gitu, Pemain MU DNA yang dimiliki zaman- Sir Alex beda. Pemain yang dimiliki Ole Exactly. berbeda. Dan dan sepak bola ini kan Nah, kan berkembang gua belum terus. selesai ngomong tadi coach. Bentar kok. Nah, yang pasti Ole stay. Ole stay, Ole Lanjut, stay. Bray. Lanjut lang. Nah, DNA tadi gue bilang, kalau dia membangun DNA-nya dong, baru dengan pesen. pemain seperti apa yang dimiliki oleh si Ole Ya. dan kemampuan melatih seperti apa yang dimiliki oleh Ole. Nah, pertanyaan gue tidak hanya seperti itu. Apakah Ole menguasai kamar ganti seperti halnya Sir Alex menguasai kamar ganti? Itu kunci hasil pertandingan Ya. MU. Tapi ibaratnya even dia menguasai ruang ganti, kalau misalkan nggak diseimbangi sama hasil, ujung-ujungnya ruang ganti bakal lama-lama bakal nggak tahan juga nggak sih? Membangun DNA tadi, lu nggak akan bisa menguasai kamar itu, membangun DNA kalau kamar ganti nggak lu kuasai. Nanti lihat ya, Ronaldo akan muncul dengan gaya sebagai pelatih, sebagai manajer yang menjadi bumerang. Tadi ngomongnya monster bagi Ole Ole. sendiri, ya. Gue berapa kali ngomong sama coach juga DP. Kedatangan Ronaldo adalah durian runtuh bagi Ole, Ya, pisau tapi ke bermata dua kepalanya. Ya, ya betul. Ji. Ya. Apa coach? Gini. Gue nggak setuju yang lu bilang. Kalau seandainya MU main bagus tapi kalah terus, media ini kan nggak tolol, fans kan nggak goblok. Ya. Mereka pasti akan dukung kalau seandainya ball possession bagus, create peluang, hanya finishing yang jelek. Ya nggak juga, Cuman Coach. yang jadi Kalau masalah- misalkan kelempar dari 4 besar mah juga nggak akan didukung. Ibaratnya kan tetap hasil yang dicari lah. Enggak. Mereka ini yang di atas itu mereka nggak instan. Mereka tahu kalau permainan bagus, sistemnya bagus, semua berjalan, hanya tidak kurang cetak gol. Itu mereka paham. Ini kejadian dengan Klopp tahun lalu. Klopp main bagus, cuman nggak ada yang cetak gol. Ya cuman Susah. kan tahun lalu Klopp Mane udah lagi jeblok. ya cuman Van tahun Dijk lalu lagi- Klopp juga udah ngasih prestasi sebelumnya kan. Artinya dia udah Oh, iya, memperpanjang nafas exactly. dengan Betul, juara Liga betul. Champions dan Liga sebenarnya. Betul. Sekarang yang dikritik bahkan bukan dari fans media. Pemain pun mengkritik, itu kan adalah sistemnya. Ya. Loh, tapi kalau kita Jadi ngomongin oke. ini masalahnya lebih kompleks lagi untuk Ole ini. Bukan hanya masalah menang Ya, kalah karena aja. sekarang udah ruang ganti pun juga udah ikut berbicara. Apa Len? Terakhir Iya, Len? kesimpulannya Iya. itu jangan membuat tirani dalam klub gitu loh. Jadi lo mau mengembalikan eranya Ferguson kelamaan, Bos. Dia berkuasa berapa puluh tahun. 20. Kita nggak usah ngomong Iya. pemerintah dan politik lah. Iya, Tapi iya. lo juga ngalamin kan. Ketika lo memang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun, artinya ada di dalam yang kita nggak tahu Iya, dia iya, udah iya. membangun apa di dalam itu. Iya, benar, Contoh Arsenal aja sekarang sama kan. Buat balik lagi ke eranya si Wenger coba. Padahal dia berapa tahun dibanding si Ferguson lamaan siapa? Ferguson. Sorry, Ferguson tetap. Eh. Wenger. Dari Nah, 2004 ya? lawan Wenger sama belum balik juga kan? Belum. Arsenalnya. Lama Ferguson Ferguson. lebih Bukan lama lama Ferguson. Ferguson 20 tahun ada kan? apa, Ya 24. artinya dua itu jadi contoh lah. Iya. Mereka udah menguasai semua, mereka bisa berprestasi. Nah, selanjutnya kalau estafetnya nggak disiapin, Ya. ya begini masalahnya. Akhirnya menunjuk David Moyes dulu Ada ya. ada pepatah di Tarutung begini Anji. Jangan mengulang kejayaan masa lalu. Oke. Bangunlah Bikin kejayaan lah. masamu Tuh. masa depan. Itu pepatah di Tarutung. Itulah filosofi gua DPI mencari pundit. Ah. Karena gua nggak mau pundit itu terbatas yang ada-ada sekarang gitu loh. Harus ada regenerasinya. Bener.